Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kegiatan pembelajaran ekonomi. Selamat datang para siswa yang luar biasa. Hari ini kita akan membahas secara ringkas materi mengenai manajemen. Setelah menyimak video pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian manajemen, menjelaskan unsur-unsur manajemen, dan menjelaskan tingkatan manajemen. Nah, jangan lupa siapkan buku dan penanya, dan selamat belajar. Studying the truth. Adik-adik, tentu kalian sering mendengar kata manajemen. Atau ketika ada yang bertanya, cita-cita kamu jadi apa? Ada yang menjawab ingin menjadi manajer. Apa artinya manajer? Apa artinya manajemen itu? Mari kita pelajari manajemen dalam pembelajaran berikut. Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen, yang artinya seni melaksanakan dan mengatur. Seni itu luas ya adik-adik, sehingga nggak heran kalau manajemen ini juga dipakai dalam kegiatan sehari-hari. Namun yang kita bahas di sini merupakan manajemen dalam suatu organisasi. Untuk melaksanakan dan mengatur suatu organisasi diperlukan adanya tindakan. Nah, tindakan ini dimulai dari suatu perencanaan sampai kepada pengendalian. Yang dikendalikan apa? Sumber daya manusia dan juga sumber daya lainnya yang merupakan unsur-unsur dari manajemen itu sendiri. Gunanya apa? Untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Sehingga jika kita tarik dari beberapa pengertian manajemen dari banyak ahli, maka dapat kita simpulkan suatu pengertian manajemen, di mana manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sumber daya manusia dan sumber daya lainnya inilah yang disebut sebagai unsur-unsur manajemen. Terdapat 6 unsur manajemen yang akan kita bahas di slide berikutnya. Terdapat 6 unsur manajemen. Yang pertama ada man atau manusia. Manusia ini merupakan sumber daya manusia di pengertian tadi. Yang kedua ada money, mesin, material, dan metode serta market. Yang ini merupakan unsur sumber daya lainnya. Nah, man merupakan unsur utama dari kegiatan manajemen. Tanpa manusia, kegiatan manajemen tidak akan terjadi. Oleh karena itu, manusia berperan penting sebagai penggerak dan penentu tercapainya tujuan dari suatu organisasi atau boleh kita katakan perusahaan. Kemudian yang kedua adalah uang atau money. Uang digunakan untuk membiayai biaya produksi, membeli bahan baku, menggaji karyawan, dan membiayai kegiatan lainnya. Kita contohkan saja, misalnya suatu perusahaan mebel. Maka ketika sudah mempunyai tenaga kerja, untuk membayar tenaga kerja itu diperlukan uang. Diperlukan uang juga untuk membeli bahan baku mebel tersebut dan membiayai kegiatan-kegiatan lainnya. Yang ketiga adalah mesin. Sesederhana apapun suatu produk yang kita hasilkan membutuhkan mesin untuk mempermudah proses kerja, menciptakan efisiensi, serta dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produk. Saat membuat kursi misalnya, tentu akan berbeda hasilnya ketika tenaga kerja menggunakan kapak atau palu dan menggunakan bor. Akan lebih cepat jika menggunakan bor. Kemudian yang keempat adalah bahan atau material. Nah, tanpa bahan juga produk yang dihasilkan tidak akan jadi. Contohnya saja ketika ingin membuat kursi tapi kayu dan pakunya nggak ada, maka kursi tersebut tidak akan bisa kita buat. Yang kelima ada metode. Pemilihan metode yang tepat dapat menentukan keberhasilan. Sehingga nggak heran setiap suatu perusahaan, suatu organisasi mempunyai SOP
atau standar operasional perusahaannya. Jadi ada rule-nya, ada aturan-aturannya dalam membuat suatu produk yang tentu berbeda dari produk-produk di tempat lain, sehingga dapat menjadi acuan dalam menciptakan sesuatu atau memproduksi sesuatu. Unsur terakhir dalam manajemen adalah pasar atau market. Tanpa pasar, apapun barang yang dihasilkan percuma, nggak ada yang beli, nggak bisa dijual, sehingga pasar juga mempunyai peran penting dalam suatu kegiatan manajemen. Nah, jadi perlu adik-adik ingat tadi ada 6 unsur manajemen yang terdiri dari man atau manusia, money atau uang, mesin, material atau bahan, method atau metode, dan juga market atau pasar. Setelah kita membahas mengenai unsur-unsur manajemen, kita akan bahas lebih lanjut mengenai tingkatan-tingkatan dari manajemen. Manajemen dibagi menjadi 3 tingkatan yang bisa digambarkan dalam suatu bentuk segitiga. Yang paling atas disebut sebagai manajemen puncak atau top management, yang di tengah disebut sebagai manajemen menengah atau middle management, dan yang paling bawah disebut sebagai lower management atau manajemen bawah atau juga lini pertama. Setiap tingkatan manajemen ini mempunyai tugas dan keterampilan khusus yang harus dimiliki. Kita bahas mulai dari tugasnya. Yang manajemen puncak atau top manajemen ini bisa kita lihat di segitiga tadi, merupakan manajemen yang paling tertinggi dalam organisasi. Manajemen ini bertanggung jawab atas keseluruhan organisasi. Maju mundurnya organisasi tergantung pada top manajemen. Yang kedua, manajemen menengah. Manajemen ini membawahi dan mengarahkan manajemen di bawahnya. Ia bertanggung jawab pada manajemen puncak. Sehingga middle management dapat dikatakan sebagai penghubung antara top manajemen dengan lower management. Yang ketiga adalah manajemen bawah atau manajemen lini pertama. Nah, fungsinya adalah mengawasi tenaga operasional, mengawasi karyawan atau buruh-buruh. Manajemen ini bertanggung jawab kepada manajemen menengah. Kemudian, apa saja sih kemampuan yang harus dimiliki oleh masing-masing tingkatan manajemen ini? Yuk kita bahas. Seorang top manajemen harus memiliki kemampuan konsep yang baik sehingga bisa menetapkan visi, misi, ide, gagasan untuk kemajuan dari perusahaannya. Contoh top manajemen adalah direktur, CEO, dan CFO atau pimpinan dari perusahaan. Sedangkan middle management harus mempunyai kemampuan atau keterampilan komunikasi yang baik sehingga tidak terjadi miskomunikasi antara manajemen puncak dengan lower management. Contoh orang yang berperan dalam manajemen menengah ini adalah general manager yang membawahi kepala-kepala bagian lainnya, atau membawahi supervisor atau membawahi mandor. Nah, yang terakhir, lower management ini harus mempunyai kemampuan teknis yang baik, mengerti SOP dari suatu pekerjaan. Contohnya mandor dan supervisor. Dengan mengetahui SOP dari pekerjaan karyawan, mereka dapat menilai apakah kinerja dari karyawan itu benar atau salah. Contohnya ada mandor dan juga supervisor. Nah, keempat manajemen ini berperan penting dalam maju tidaknya suatu organisasi dan harus saling bekerja sama untuk mencapai tujuan dari organisasi. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai 3 materi tadi, dari pengertian, kemudian ada unsur-unsur manajemen, dan yang terakhir ada tingkatan manajemen. Untuk menguji sejauh mana kemampuan kamu, yuk kerjakan kuis berikut. Silakan dijawab di kolom komentar ya. Sekian pembelajaran hari ini dan sampai jumpa di kegiatan pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.